Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Solo Setengah hari ini. Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi atau aspirasi Anda, kami akan membuka line telepon untuk Anda dalam segmen Aspirasi Masyarakat. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam segmen aspirasi masyarakat seperti biasanya, satu line telepon sudah kami buka di 0451452414. Silakan untuk Anda yang ingin mengabarkan terkait dengan penyebaran kasus COVID-19 mungkin, atau keresahan-keresahan Anda terkait dengan hal-hal lainnya yang saat ini terjadi baik di Kota Palu maupun Sulawesi Tengah. Betul sekali, atau ada informasi-informasi yang dari tadi Anda keluar rumah mungkin melakukan sesuatu yang sangat penting dan akhirnya menemukan sesuatu di jalan dan patut untuk diinformasikan, silakan untuk bergabung bersama kami. Ya, dan pemirsa sekali lagi tentu kami seluruh jajaran TVRI Sulawesi Tengah ingin kembali mengingatkan kepada Anda terkait dengan bagaimana kemudian kita membantu bukan hanya pemerintah tapi diri kita sendiri, keluarga kita dan seluruh warga Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran dari wabah COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama memberlakukan social distancing. Betul sekali, karena memang untuk social distancing ini bukan hanya kepada kita yang terpapar ya, tapi juga diri kita menyelamatkan orang lain. Seperti itu. Benar, karena kita bertanggung jawab untuk lingkungan sekitar kita, begitu ya. Sementara lingkungan sekitar kita kan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga ada keluarga, rekan kerja, sahabat, gitu ya. Jadi memang kita bertanggung jawab untuk nyawa masing-masing orang yang berada di sekitar kita. Iya, jadi pemirsa, apabila Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak merasakan apa-apa atau susah untuk terkena virus ini, ya jangan berpikir seperti itu ya. Kita sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Pak Badar di Besusu, selamat sore Pak Badar. Iya, Pak Badar. Selamat malam Pak Badar. Halo. Iya, Pak Badar. Silakan Pak Badar. Pak Badar, silakan untuk aspirasinya. Pak Badar sudah masuk. Iya, Pak Badar. Ya, baik, terputus. Terima kasih Bapak Badar di Besusu, mungkin bisa mencoba lagi gitu ya. 0451452414. Jadi Ugi memang bukan hanya sekedar pada saat kita merasakan atau melihat orang, tapi memang dengan kita self itu kita bisa juga kita bisa juga menyelamatkan orang lain ya. Jadi bukan hanya ketika kita terkena atau ini. Jadi jangan beranggapan bahwa itu kayak tidak mungkin dan segala macam seperti itu. Karena memang kita lihat saat ini penyebaran kasus COVID-19 ini luar biasa cepat begitu ya. Bahkan di Indonesia hari ini kita dapatkan sudah ada 514 kasus positif dengan 29 sembuh, 29 orang yang sembuh dan 48 kematian begitu. Artinya ini memang luar biasa. Ya, baik, kita bergabung dengan Pak Aristan di Buluri. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Aristan. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak mengenai dana stimulan ini. Ya. Baik, dana stimulan. Silakan Pak Aristan. Iya, di Buluri ini kan belum ada biar tahap pertama. Di Buluri ya? Tahap pertama pun belum ada ya Pak? Iya, sama sekali belum ada. Artinya belum ada yang mendapatkan sama sekali? Belum ada, sama sekali belum ada. Termasuk saya sendiri. Sudah coba ke BPBD Pak? Sudah, berulang-ulang kali saya jadi orang survei. Apa informasi yang didapatkan dari BPBD Pak? Yang kemarin itu kan habis survei, sudah tanda tangan, menunggu. Tapi sampai sekarang ini kita menunggu sampai kapan? Pada tanggal berapa Bapak Aristan menandatangani berkas di BPBD? Di bulan 2 kemarin. Oh, jadi Pak Aristan juga adalah salah satu kepala keluarga yang mengikuti acara itu ya Pak, yang dilakukan oleh pemerintah kota ya Pak? Iya Bu. Oke, jadi pada saat itu tidak langsung diberikan tapi hanya menandatangani surat begitu Pak ya? Iya, kita tanda tangan yang namanya berkas dari pihak bank. Wow. Iya, Pak Aristan silakan apabila mungkin saat ini ada pemerintah terkait yang mendengarkan, apa ingin Pak Aristan sampaikan langsung? Ya, kalau menurut saya ini pemerintah kayaknya bukan mempedulikan masyarakatnya. Karena yang belum bisa dikerja sudah ada orang kerja kayak berupa God. Bisa. Dan kami sekarang ini
di dalam tenda-tenda itu kan sementara masih menangis. Nah, Masih ada yang di pemerintah tenda. yang dia pedulikan apa? Pembangunan yang lain. Iya. Iya kan? Jadi kalau menurut saya ini pemerintah cuma di waktu dia butuh saja dia datangi masyarakatnya. Iya. Tapi sekali dia tidak butuh, dia tidak pedulikan masyarakatnya. Baik. Jadi cuma itu yang saya bisa Ya, sampaikan ini. baik. Pak. Terima kasih Baik, banyak Pak Bapak Aristan. Aristan. Sudah bergabung bersama kami, ini salah Ya. satu suara hati dari Pak Benar. Aristan yang ada di Buluri dan juga sebagian masyarakat di Buluri yang belum mendapatkan dana stimulan Benar, ya. ini sudah 1 tahun 6 bulan ya? 1 tahun 6 bulan dari Artinya 2018 sudah ya. 18 bulan berjalan. Dan sebelumnya juga sudah pernah melakukan penandatanganan ya. Iya, jadi memang pemerintah kota lewat Humas Kota Palu Iya. waktu itu sudah menginformasikan bahwa ada pencairan dana stimulan tahap 2 yang Tahap 2. dilakukan dengan warga Kota Palu pada saat itu yang dilangsungkan di asrama haji Iya. bersama dengan Pemkot Iya. Palu gitu ya. Dan ternyata mereka bukan langsung diberikan tapi hanya Menunggu baru saja. menandatangani sebuah surat. Artinya ini Bapak Aristan tadi adalah yang hadir di situ tapi Betul. belum mendapatkan juga hingga saat ini. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami, ada Bapak Pak Eben. Eben di Pantoloan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Eben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Iskandar dan Pak Nunggi. Ya, silakan Pak. Pak Eben untuk aspirasinya. Ya, pertama-tama saya ingin memberitahukan bahwa mengenai virus corona ini ya. Iya, Menyampaikan, COVID-19. bisa menyampaikan. Ya. 514 yang terkonfirmasi, 437 dalam perawatan ya. 29 yang sembuh, 48 yang meninggal. Ya, Ya, itu betul. keseluruhan ya yang di Indonesia. Itu data hari ini Pak Iya. pada pukul 1 siang tadi. Iya, jadi begini, untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, saya kan dari peta yang saya lihat ini di salah satu media online, Sulawesi Tengah kan belum ada ya. Belum ada Cuma yang yang ada cuma Alhamdulillah. ODP dan PDP. Ya. Ya, saya harap pemerintah Sulawesi Tengah ini lebih action lagi untuk mencegah virus ini. Masalahnya begini, masih banyak yang saya perhatikan orang-orang di luar sana yang belum dengar anjuran pemerintah untuk tidak kesana kemari. Ya. Ya. Tolonglah, sama-sama kita jaga, kita jaga. Kalau memang mau keluar, yang penting-penting lah kayak belanja apa ya. Tapi jangan juga mau pergi kesana kemari, biar kesana kemari. Nongkrong dan lain-lain gitu Iya, ya. kita cegah lah ini. Kita mulai dari diri kita sendiri, Benar. demi orang lain. Benar. Ah. Baik. Terus bagi penjual masker, hand sanitizer, tolonglah. Kita sama-sama membutuhkan. Bukan cuma kalian yang untuk menimbun. Yang untung memang kalian, tapi yang rugi orang banyak. Iya. Itu. Apalagi orang yang sedang Aku sakit. mengerti lah. Terus orang-orang yang datang orang-orang dari luar yang datang ke Kota Palu, yang daerah yang sudah dinyatakan ada coronanya, Iya. ada COVID-19, tolonglah kalian yang datang ke Palu langsung memeriksakan diri. Jangan tunggu nanti sebuah penyakit baru tiba periksa. Ya. Itu tolong baku mengerti lah, karena yang dirugikan bukan cuma Anda, semua yang ada di Semua. Sulawesi Tengah ini yang dirugikan. Betul. Terima Jadi memang kasih, baik. Pak Terima kasih Iskandar, Bapak Eben Pak di Nunggi, Pantoloan. Iya. Ya, Jadi memang benar yang dikatakan oleh Bapak Eben bahwa memang seperti tadi yang sudah kita sampaikan di awal, memang kita bertanggung jawab untuk lingkungan sekitar kita Betul. gitu ya. Kita tidak pernah tahu, bahkan sampai saat ini memang ada informasi ada yang positif tanpa menunjukkan gejala. betul. Itulah kita tidak pernah tahu ya. Kita Kita tidak tidak pernah pernah tahu. Jadi untuk Anda pemirsa sekali lagi gejala itu pun muncul bukan karena kelihatan dari perilaku atau kondisi tubuh, tapi juga muncul ya kita tidak pernah tahu Iya, kapan jadi- dia akan muncul Dan di memang tubuh kita. benar kasus positif yang kami dapatkan bahkan di Indonesia ada yang Iya. memang tidak menunjukkan gejala tapi dinyatakan positif COVID-19. Jadi memang kita Iya. harus menjaga diri, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain. Iya. Dan tentu untuk Anda yang diliburkan misalnya sekolah gitu ya, Iya, atau perkantoran ya. perkantoran yang diberikan kesempatan untuk work from home, untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berlibur atau pulang kampung. Betul. Ya, karena itu adalah hal yang sangat tidak bertanggung jawab menurut Betul. saya.
dan tidak sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kejadian itu juga terjadi di negara Italia ya, di mana masyarakatnya juga memanfaatkan seperti itu dan akhirnya memang kelihatan seperti sekarang bagaimana penyebaran. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita tidak disiplin, kita juga akan mendapatkan efeknya gitu. Kita juga yang akan merasakan. Betul sekali. Kalau di Indonesia sendiri yang saat ini sudah 514 yang positif terkena COVID-19, yang setelah kemarin di tanggal 21 itu ada 450. Wah. Jadi memang cukup cepat ya kasus ini kita dapatkan. Tapi memang informasi yang kami berikan bukan serta-merta untuk membuat masyarakat atau panik ataupun cemas berlebihan gitu ya. Tapi memang saya rasa selama kita menjalankan social distancing dengan benar, kita mencuci tangan, menjaga kehigienisan tubuh kita dan keluarga, saya pikir kita akan aman gitu. Akan aman dan selama juga kita disiplin gitu membantu orang lain juga untuk bisa aman ya. Iya, karena itu membantu diri kita dan orang lain. Iya, betul sekali. Nah, untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dalam program Aspirasi Masyarakat kali ini Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0451 452 414. Bukan hanya terkait dengan COVID-19, namun juga Anda bisa menyampaikan berbagai hal. Tadi sudah disampaikan juga di awal tentang dana stimulan, ataupun juga ada informasi-informasi atau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin perlu Anda informasikan kepada kami. Silakan untuk bergabung sekali lagi dengan line telepon 0451 452 414. Ya, kita akan membahas sedikit terkait informasi yang tadi sudah kami informasikan. Yang pertama datang dari pemerintah Kota Palu, di mana Wali Kota Palu Hidayat akan segera melakukan pergeseran anggaran untuk membantu mengatasi penyebaran COVID-19 di Kota Palu dengan memenuhi peralatan penunjang yang saat ini masih sangat minim di rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan kita untuk Kota Palu ada di Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Anutapura. Walaupun begitu ada beberapa rumah sakit lain misalnya seperti Rumah Sakit Wirabuana, Rumah Sakit Budi Agung yang saat ini menjadi rumah sakit pembantu begitu. Jadi akan membantu untuk apabila ternyata dua rumah sakit ini kemudian tidak cukup bednya, tidak bisa lagi menampung gitu, nanti akan dibantu oleh rumah sakit lain. Nah, apabila ada dari Anda juga pemirsa yang ingin memeriksakan kondisi kesehatan Anda, mungkin Anda menunjukkan gejala-gejala yang sama begitu dengan COVID-19, Anda bisa mendatangi rumah sakit ini untuk memeriksakan kondisi Anda. Betul sekali. Karena untuk rumah sakit yang menjadi rujukan ini adalah harapan dari seluruh masyarakat Kota Palu ya. Untuk itu Pak Wali Kota Palu juga menggeser anggaran untuk bisa memenuhi segala macam kebutuhan untuk rumah sakit rujukan yaitu Anutapura dan juga Rumah Sakit Umum Undata. Nah, ini sangat baik sekali ya kalau bisa dilihat karena terkait dengan bagaimana penanganan pemerintah daerah untuk kasus COVID-19 ini memang saat ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata ya, harus memasuki tahap serius harus diseriusi, harus direspon dengan serius, aksi kita juga harus serius begitu ya. Dan keseriusan itu juga terlihat oleh ACT yang melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah ibadah. Yang kita miliki di Kota Palu. Aksi cepat tanggap. Nah, untuk beberapa tempat-tempat juga di Kota Palu saat ini misalnya di kantor-kantor swasta dan juga di sekolah-sekolah juga sudah dilakukan penyemprotan. Ini juga salah satu upaya untuk bisa mencegah menyebarnya COVID-19. Terutama juga di tempat-tempat umum ya, Gi ya? Seperti tempat-tempat olahraga umum, lapangan-lapangan atau sejenisnya. Bahkan untuk kita juga dalam rangka social distancing ini memang tidak dianjurkan juga untuk mengunjungi fasilitas-fasilitas publik gitu, fasilitas umum yang biasanya kita kunjungi misalnya seperti mall ataupun tempat gym untuk menjaga gitu ya, karena memang itu adalah tempat-tempat yang di dalamnya biasanya ada banyak kerumunan dan kita tidak tahu kerumunan itu apakah sudah terpapar ataukah sudah pernah melakukan kontak dengan orang yang positif sebelumnya atau dari luar kota yang kota tersebut adalah kota yang terpapar gitu. Jadi ada banyak sekali hal yang kita tidak ketahui. Makanya kita harus menjaga-jaga. Nah, di samping itu juga terkait dengan hebohnya dari COVID-19 ini kami juga menghimbau kepada Anda untuk tidak terlalu panik dan juga tetap menjaga kebersihan. Sekali lagi, jangan terlalu stres karena kalau stres sistem imun akan turun dan justru itu akan mengurangi kesehatan Anda, terutama daya ketahanan tubuh begitu ya. Benar. Harus bahagia berarti ya. Iya, pola makan juga harus dijaga
dijaga tentunya gitu ya. Jadi ada banyak sekali pemirsa informasi terkait dengan COVID-19 ini yang bisa kita dapatkan dengan mudah gitu. Kami pun sebagai media publik baik TVRI Sulawesi Tengah ataupun TVRI Nasional setiap hari tentu akan mengupdate begitu situasi terkait dengan penyebaran COVID-19 ini baik di Sulawesi Tengah ataupun secara nasional. Setiap hari akan kami kabarkan. Bahkan beberapa STHI atau Sulawesi Tengah hari ini yang kemarin kita sudah sudah ada wawancara begitu yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait yang kemudian bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Dinas Kesehatan misalnya, kemudian kemarin juga kita juga sudah ada telewawancara dengan Ketua MUI Kota Palu ya, kemarin juga. Jadi kita mendengarkan langsung seperti apa kemudian himbauan dari orang-orang yang kita secara langsung kita hormati begitu terkait dengan hal ini. Bagaimana kemudian kita beribadah dengan adanya penyebaran COVID-19 ini. Betul, apalagi kalau misalnya work from home ya. Jadi bisa banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan. Tapi justru dengan informasi tersebut jangan sampai membuat Anda panik. Bahkan kita siaran TVRI Sulawesi Tengah pun juga mengajak Anda untuk terus menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah. Kami insya Allah kita akan menyajikan informasi yang terupdate seputar COVID-19. Ya, jadi Anda bisa menyaksikan dan mendapatkan informasi terupdate dari rumah. Silakan biarkan kami yang bekerja begitu ya. Kami akan memberikan informasi terkait dengan bukan cuma COVID-19 tapi juga seperti yang biasa kita dapatkan dari segmen aspirasi masyarakat juga tadi ada dana stimulan dan lain sebagainya. Iya, dan juga tentunya kami pun di seluruh kerabat kerja atau rekan dan juga penyiar dari TVRI itu selalu menjaga kebersihan dengan selalu menyediakan hand sanitizer ya di kantor, di ruangan-ruangan bekerja di TVRI Sulawesi Tengah. Baik, sekali lagi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan untuk masuk, masih ada beberapa waktu, namun juga jadi ternyata saat ini kita akan menutup dulu segmen aspirasi masyarakat. Kita akan bergabung bersama dengan Pendeta Dr. Alexander Z. Rondonuwu yang merupakan Ketua Umum Sinode GPID Sulawesi Tengah. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam Bapak Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta sudah hadir bersama kami dalam Sulawesi Tengah hari ini Pak Pendeta. Baik Pak Pendeta, tadi kami dengarkan baru saja memimpin ibadah malam pada hari ini. Artinya memang ibadah untuk GPID Sulawesi Tengah masih dilakukan. Terus kemudian untuk Sinode GPID Sulawesi Tengah seperti apa Pak Pendeta untuk kemudian kita membantu mengatasi penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang merebak? Kami dari Sinode GPID di Sulawesi Tengah ada 175 gereja itu sudah dihimbau untuk mematuhi semua himbauan pemerintah dan juga dari pimpinan gereja di pusat itu PGI untuk sampai beberapa minggu ke depan tidak melangsungkan ibadah di gereja, tetapi melangsungkan ibadah itu di rumah. Hanya karena surat baru kami turunkan kemarin, sehingga hari Minggu ini masih ada yang beribadah dan saya sendiri mengambil bagian dalam ibadah. Namun keadaan di gereja itu tempat duduk dari umat diatur jarak sampai 1-2 meter itu dari satu dengan yang lain, dan kemudian semua disiapkan bahan-bahan untuk cuci tangan gitu. Ya, Pak Pendeta, kira-kira apa himbauan dari Persatuan Gereja Pusat di Pak Pendeta untuk seluruh masyarakat umat Kristiani yang ada di dunia selain dengan mungkin melaksanakan ibadah di rumah ya, bahkan juga ada yang secara online begitu Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta? Yang dari himbauan dari pimpinan gereja di pusat dan juga kami yang ada di daerah itu sama. Yang pertama mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah, himbauan pemerintah, dan kemudian berupaya untuk menjaga diri, ada disiplin diri, dan selanjutnya kami berupaya untuk lebih banyak aktivitas dilakukan di rumah.
begitu. Dan sebagai warga gereja sudah merupakan tanggung jawab bersama untuk mendoakan pemerintah dan juga pihak kesehatan semua saudara-saudari kita yang ada di negara ini dan juga di negara lain, supaya yang sudah terpapar virus itu ditolong oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, tetapi juga supaya virus ini, wabah ini secepatnya bisa berakhir dan kita kembali semua dalam situasi hidup yang normal. Ya, baik Pak Pendeta, selanjutnya hingga saat ini memang masih ada informasi yang kami dapatkan terkait dengan jemaat yang masih berkumpul begitu, walaupun mungkin ini tidak dilakukan dalam beribadah tapi mungkin masih berkumpul melakukan arisan atau reuni. Seperti apa kemudian himbauan yang dilakukan oleh gereja kepada warga gerejanya? Kami telah mengirimkan surat pastoral, artinya himbauan secara gerejawi kepada seluruh warga gereja, dan kami juga turun sosialisasi termasuk seperti saya hari ini datang memimpin ke tempat ini, itu sekaligus menyampaikan bahwa untuk minggu depan ibadah semua dilangsungkan di rumah masing-masing oleh setiap keluarga. Begitu. Jadi diharapkan supaya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya seperti ini, begitu. Ya, Pak Pendeta, selain dengan kegiatan ibadah, apakah ada himbauan lainnya yang diberikan begitu terkait dengan social distancing ini? Karena memang kan dari pemerintah sendiri meminta untuk keluarganya tetap berada di rumah saja. Apakah gereja juga kemudian membantu pemerintah untuk melakukan himbauan ini kepada jemaat? Iya, kami memberikan himbauan ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk dalam aktivitas-aktivitas pekerjaan diupayakan itu sebisanya dilakukan di ruang terbatas, di rumah, gitu, supaya menjaga kontak fisik dengan orang lain. Karena bagi kami menjaga kedisiplinan diri seperti ini bukan menjauhkan diri kita dengan orang lain, bukan berarti nilai-nilai kemanusiaan kita itu sudah luntur, tidak. Tetapi ini hanya berlangsung di dalam rangka untuk memutus rantai penularan dari COVID-19. Iya, Pak Pendeta, kira-kira dengan instruksi yang diberikan ataupun informasi yang didapatkan oleh pihak gereja, sampai kapan layanan di gereja ini akan ditunda? Apakah sudah ada informasi terkini, Pak Pendeta? Kami masih menyampaikan itu sampai dengan tanggal 6 April. 6 April. Tetapi dalam catatan yang kami berikan itu sampai dengan waktu dinyatakan aman oleh pemerintah. Jadi kami akan menunggu informasi yang terkini dari pemerintah lagi. Baik, selanjutnya Pak Pendeta, untuk menjaga-jaga apabila ternyata surat tersebut tidak sampai, misalnya seperti yang hari ini ternyata masih ada jemaat yang datang, apakah untuk di gereja sendiri di hari-hari ke depan akan tetap dijaga begitu? Atau apakah ketika orang berkumpul sebenarnya itu kami juga sudah memberikan informasi via telepon dengan rekan-rekan pendeta kami yang ada di jemaat-jemaat, tetapi sosialisasi ini akan terus kami lakukan dalam beberapa waktu ke depan ini, sehingga diharapkan dalam minggu ini dan minggu depan sampai dengan tanggal 6 April seluruh kegiatan ibadah itu dilaksanakan oleh jemaat-jemaat kami yang hampir 60.000 jiwa itu dilaksanakan di rumah oleh keluarga masing-masing. Baik Pak Pendeta. Jadi akan terus dilakukan sosialisasi. Baik. Selanjutnya yang terakhir Pak Pendeta, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan bagaimana kemudian kita akan membantu pemerintah dan juga seluruh warga gereja untuk membantu mengatasi begitu penyebaran dari COVID-19 di Sulawesi Tengah. Silakan Pak Pendeta. Harapan dan himbauan dari Bapak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Sebagai hamba Tuhan dan pimpinan gereja, saya menghimbau kepada seluruh umat Kristen
di Sulawesi Tengah khususnya, bahkan di Indonesia, agar kita berupaya untuk selalu menjaga kedisiplinan diri, kebersihan diri, dan mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah. Social distancing itu adalah upaya untuk kita diarahkan supaya dalam kerjasama memutus rantai penularan dari COVID-19. Kita percaya bahwa iman kita kepada Tuhan dan permohonan doa kita kepada Tuhan akan didengar dan dikabulkannya. Tetapi juga kita punya hikmat untuk menjaga kedisiplinan diri dan tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, tidak ada kontak fisik dulu dengan orang lain, supaya proses penularan ini boleh cepat selesai dan kita kembali dalam situasi kehidupan yang normal. Ya, dan tentu kita bisa kembali beribadah seperti biasa. Betul. Begitu ya Pak Pendeta ya. Iya. Ya, baik, terima kasih banyak Pendeta Dr. Alexander Z. Rondonuwu, Ketua Umum Sinode GPID Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, ya, dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, demikian telah bicara kami, dan juga nantinya Anda bisa bergabung lagi di Sulawesi Tengah hari ini di segmen aspirasi masyarakat dan juga dalam banters dari beberapa sumber-sumber terkait. Benar, guna menyikapi kasus COVID-19 ya yang terjadi di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu ataupun di Indonesia. Dan untuk selanjutnya pemirsa, kami masih ada beberapa informasi terkait dengan informasi yang ada di Indonesia dalam segmen Lintas TVRI. Ya, saudara, kita awali segmen Lintas TVRI dengan informasi dari Gorontalo. Merebaknya penularan COVID-19 ke beberapa daerah di Indonesia membuat produk masker dan cairan antiseptik di pasaran mahal bahkan langka. Hal ini membuat mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo jurusan farmasi membuat sendiri produk cairan antiseptik atau hand sanitizer. Tidak hanya masker, bahan kesehatan seperti alkohol, cairan antiseptik yang dipercaya sebagai pencegah kuman dan penangkal penyebaran COVID-19 atau virus corona kian langka. Berangkat dari hal ini, mahasiswa jurusan farmasi Universitas Negeri Gorontalo berinisiatif membuat sendiri produk cairan antiseptik atau hand sanitizer. Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan UNG, Ibu Herlina Yusuf mengungkapkan, sebelum penularan COVID-19 merebak di beberapa negara dan di Indonesia, mahasiswa jurusan farmasi memang sudah membuat cairan antiseptik sendiri sebagai uji praktek di kampus. Namun saat ini permintaan cairan antiseptik hand sanitizer meningkat, sehingga pihaknya membuat cairan antiseptik sendiri dalam jumlah banyak untuk dipergunakan dosen dan mahasiswa di kampus ini. Pertama itu tujuannya untuk memutus kontak ini supaya langsung bisa untuk yang diutamakan untuk di lingkungan sendiri. Ya, untuk sementara kita masih peruntukan untuk yang di lingkungan sendiri. Karena nanti ke depannya kita akan upayakan untuk kita edarkan di pasaran. Cuma untuk sekarang masih, karena memang bahan bakunya juga sulit untuk dicari dan ini sangat mendesak untuk dibutuhkan, sehingga masih dipakai untuk lingkungan sendiri, untuk mahasiswa dan dosen. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus, seluruh aktivitas perkuliahan mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo dilakukan melalui sistem online. Owan Uda Herni Tanango, TVRI Gorontalo. Dari Gorontalo kita menuju ke TVRI Yogyakarta. Wabah virus corona telah memukul sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Selama 3 bulan terakhir, jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Ratu Boko turun 40%. Dampak merebaknya virus corona membuat beberapa negara mengeluarkan travel warning bagi warganya yang ingin berpergian ke luar negeri termasuk ke Indonesia. Bagi pengelola tempat wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko paling merasakan dampaknya, di mana jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing, turun drastis mencapai 40%. Pengelola tempat wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Candi Boko, Edi Setiono, mengatakan para wisatawan menahan diri untuk tidak bepergian akibat wabah corona.
Untuk tetap menghidupi destinasi wisata candi, pihaknya segera melakukan peralihan target pasar dari wisatawan asing ke wisatawan domestik. Oleh karenanya kita dalam semester 1 ini program kami adalah switching ke wisatawan-wisatawan domestik. Apa yang harus kita lakukan? Dari sisi market kita harus meng-create kebutuhan untuk melakukan perjalanan-perjalanan baru. Selain itu, mengincar sektor pelajar dan korporasi untuk melakukan kegiatan corporate catering di sekitar candi. Pengelola tempat wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko juga menyiapkan beragam event dan meningkatkan atraksi serta meyakinkan kepada para pengunjung bahwa destinasi wisata candi masih aman untuk dikunjungi. Pengelola memastikan jika destinasi wisata runtuh, maka dampak yang ditimbulkan justru pada masyarakat di sekitarnya, mulai dari jasa transportasi, jasa penginapan, UMKM, dan jasa-jasa lainnya yang ditawarkan oleh masyarakat. Adanya revisi cuti bersama yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini akan dimanfaatkan dengan maksimal untuk bisa menggait wisatawan kembali. Demikian Agung Nugroho dan Arif Heriawan melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sulawesi Tengah hari ini. Tentu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lunggi Giarinsa. Dan saya sekarang Zulkarnain mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan juga para medis yang telah menjadi garda terdepan dalam melakukan penindakan untuk kasus COVID-19. Ya, tentu kami terus ingin mengucapkan terima kasih begitu kepada Anda yang selama ini menjadi garda terdepan kami, menjadi pasukan terdepan di Indonesia maupun di Sulawesi Tengah untuk membantu kami mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah dan Indonesia. Baik, dan untuk itu saya Zulkarnain. Saya Lunggi Giarinsa mengucapkan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.